berhenti mengeluh, berhenti diam di pikiran yang salah, berhenti dipenjara oleh cara berpikirmu yang salah. Izinkan Tuhan pagi ini membebaskanmu, kamu gak sendirian. Tuhan membebaskan perasaanmu yang salah itu, dan Tuhan mau kamu bersuka cita, bahagia. Tuhan mau kamu tahu bahwa kamu ada di pikirannya Tuhan, bahwa Tuhan mendukungmu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, matanya selalu memperhatikanmu. Kamu tidak pernah sendirian. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini ada berkat Tuhan buat kita, ada kebaikannya, dan pagi ini Tuhan mau semangati kita, kuatkan kita, bahwa kita tidak sendirian, ada Tuhan bersama kita. Penyakit di akhir zaman yang cukup mengerikan, menakutkan, bukan COVID-19 dan kawan-kawannya, tapi seringkali penyakit yang mengerikan di akhir zaman adalah ketika seseorang merasa sendirian. Merasa sendirian bukan berarti di sekitarnya tidak ada orang. Seringkali mungkin di sekitarnya ada orang bersama dia, bahkan dia punya keluarga, punya teman. Tapi merasa sendirian adalah ketika orang itu merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan. Merasa dia tidak seorang pun berdiri bersama-sama dengan dia. Merasa dia sendirian. Dan Mother Teresa mengatakan ini di dalam quote-nya. Dia katakan bahwa penyakit di Asia Tenggara, karena dia ada di India saat itu, yang menakutkan bukan TBC atau kusta, tapi ketika seseorang merasa tidak dicintai, merasa ditinggalkan, merasa sendirian. Dan ketika orang merasa sendirian cukup lama, lama-lama dia merasa bahwa Tuhan juga meninggalkan dia. Dia merasa sendirian, dan ini sangat mengerikan. Padahal Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Bahkan kalau kita baca ayatnya di dalam Mazmur 68 ayat 7, saya akan bacakan buat kita dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan tulisannya seperti ini: Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang kesepian. Ia membebaskan orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi orang yang melawan Tuhan harus tinggal di tanah yang gersang. Tuhan memberi tempat tinggal, perhentian buat orang yang kesepian, buat orang yang merasa sendiri. Tuhan tersedia bagimu. Kamu gak sendirian, ada Tuhan bersamamu. Sadari ini dan jangan biarkan perasaan itu membunuh langkahmu, membuatmu akhirnya kecewa, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Tuhan mau hari ini kita sadar dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, kita gak pernah sendirian. Tuhan tersedia buat kita. Tuhan memberi tempat tinggal buat orang yang merasa kesepian. Bahkan Tuhan dikatakan membebaskan orang-orang itu dari tahanan. Tuhan gak mau kita dibelenggu dengan perasaan bahwa kita sendiri, gak ada yang bersama kita. Tuhan ada bersama kita, sadari itu. Apa yang buat Daud terus melangkah? Kita tahu Daud dalam kehidupannya sejak masa muda tidak mudah. Ketika ketika Samuel datang ke kotanya Isai, ke Bethlehem, ke tempatnya Daud, maka Samuel berkata bahwa Isai bawa semua anak-anakmu untuk ke ibadah pengorbanan. Tapi tahukah saudara, Isai itu punya anak 8 dan Daud anak ke-8. Isai hanya membawa 7 anaknya. Dan Daud tidak diperhitungkan, Daud tidak diajak oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya sendiri. Apa yang buat Daud? Kita tahu dia terus melangkah. Yang kita tahu dari kisah ini, akhirnya Tuhan memanggil dia, memuliakan dia di hadapan keluarganya, mengurapi dia di 1 Samuel 16 ayat 13 dengan urapan raja di depan mata keluarganya. Tapi yang saya mau bahas, apa yang buat Daud tetap punya pengharapan, tetap punya iman? Karena dia tahu bahwa sekalipun orang meninggalkan dia,
Tuhan ada bersama dia, Tuhan menyambut dia. Ayatnya kita bisa lihat di dalam Mazmur 27 ayat 10. Dalam terjemahan baru ditulis seperti ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud sadar, seringkali manusia tidak tersedia buat kita. Seringkali di dekat kita mungkin banyak orang, tapi mereka mungkin tidak tersedia buat kita, tidak ada buat kita. Tapi ada Tuhan yang di tengah situasi apapun yang kita hadapi selalu bukan hanya tersedia tapi menyambut. Artinya Tuhan selalu ingin dekat kita, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan itu selalu bersukacita karena kita, ada kamu. Maka Tuhan bersukacita, Tuhan bukan hanya mau menemanimu, Tuhan menyambutmu. Daud menyadari itu yang buat Daud akhirnya lewati setiap momen, dia tidak pernah merasa sendirian. Bahkan di tengah kesendiriannya, dia berani berkata, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Pagi ini, saya nggak tahu siapa di antara kita yang sedang menyaksikan Morning with the Word menghadapi mungkin situasi ini. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, jangan biarkan perasaan itu menuntunmu ke arah yang salah, menuntunmu ke tindakan, ke pemikiran yang salah. Tapi pagi ini baharui pola pikirmu bahwa Tuhan selalu ada bersamamu. Kamu gak pernah sendirian, kamu gak akan pernah kesepian kalau kamu merasa, kalau kamu sadar bahwa inilah yang jadi faktanya, inilah kebenarannya. Tuhan selalu ada bersamamu. Dan kamu Tuhan bukan hanya ada bersamamu, kamu ada di pikirannya Tuhan. Lukas 15, kalau kita baca ada kisah anak bungsu yang pergi dari rumah ayahnya dan menghabiskan harta ayahnya. Sekarang dia dalam keadaan yang kekurangan, bahkan untuk makan pun susah. Lalu dia berpikir, kayaknya aku harus pulang ke rumah bapakku. Dan dalam perumpamaan itu Yesus menegaskan buat kita, memberitahu apa yang jadi faktanya, kebenarannya, isi hati Tuhan buat saudara dan saya. Yang ketika kita datang pada Tuhan, yang kita tahu bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan menunggu kita untuk menyadari bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan tersedia dan menyambut kita. Dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan seperti ini, maka bangkitlah ia anak bungsu ini dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ketika anak bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi Tuhan melihatmu hari ini apapun keadaanmu. Tuhan matanya enggak pernah teralihkan. Dia memperhatikanmu, dia memperdulikanmu. Kamu diinginkan oleh Tuhan. Kamu enggak pernah sendirian. Jangan merasa kesepian. Tuhan ada bersamamu. Dan yang paling saya suka, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam teks aslinya sebetulnya lebih tepat diterjemahkan menciumnya berkali-kali, mengungkapkan rasa rindunya. Tuhan rindu kita sadar pagi ini bahwa Tuhan ada buat kita, Tuhan menyambut kita. Kita ada di pikirannya Tuhan. Kita seringkali merasa kesepian karena kita sudah terlalu jauh dari pemikiran yang salah. Bahwa Tuhan gak pernah pergi dari hidup kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita harus sadar dari kisah ini, Yesus coba menjelaskan buat kita bahwa inilah hatinya Tuhan. Saya percaya pagi ini Tuhan bicara buat kita. Saya gak tahu di antara kita sedang menghadapi, mungkin yang ada di antara kita merasa sendirian, menghadapi masalah kok sendirian, menghadapi tantangan ini gak ada yang tolong, urusan ini gak ada yang bantu. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, berhenti mengeluh, berhenti diam di pikiran yang salah, berhenti dipenjara oleh cara berpikirmu yang salah. Izinkan Tuhan pagi ini membebaskanmu, kamu gak sendirian. Tuhan membebaskan perasaanmu yang salah itu, dan Tuhan mau kamu bersukacita, bahagia. Tuhan mau kamu tahu bahwa kamu ada di pikirannya Tuhan.
bahwa Tuhan mendukungmu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, matanya selalu memperhatikanmu, kamu tidak pernah sendirian. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman Tuhan ini boleh teguhkan hati kita, kuatkan kita, dan biarlah kita beraktivitas dengan iman, dengan confidence di hari ini, percaya bahwa kita disertai Tuhan. Kita nggak sendirian hadapi masalah, kita nggak sendirian hadapi tantangan, kamu nggak sendirian hadapi urusanmu, Tuhan bersamamu. Jangan merasa kesepian, Tuhan bersamamu, Tuhan ada buat kamu. Tuhan di pihakmu. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali ingatkan bahwa Engkau ada bersama kami. Kembali Engkau ingatkan bahwa Engkau ada bersama keluarga kami. Engkau ada bersama kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terpujilah namamu. Bersyukur buat firman-Mu. Setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, hamba berdoa mengalir urapan baru, berkat baru bagi umat-Mu. Kuatkan, biar mereka mampu berharap lagi, beriman, percaya lagi. Kemana pergi melangkah hari ini disertai Tuhan. Hamba doa kalau ada yang sakit disembuhkan pagi ini. Yang lemah kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan buka jalan. Yang beban berat beri kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya nggak merasa kesepian lagi karena saya tahu kebenarannya Tuhan ada bersama saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di sana. Saya suka baca, saya juga suka dengan respon-respon saudara di kolom komentar Morning with the Word. Dan bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!